Masih bersama saya Rahya Par pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Cuaca buruk picu gelombang pasang, puluhan rumah di Lombok Barat diterjang banjirop. Tergiur keuntungan dari edarkan narkoba, seorang kepala dusun di Lombok Barat ditangkap. Jelang Lebaran, jasa penitipan hewan kurban di Lombok Timur ramai pesanan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan status darurat sampah akibat penuhnya sejumlah lokasi pembuangan sampah akhir pada bulan Mei tahun ini. Keputusan tersebut diambil Pemda dalam rapat koordinasi bersama perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota pada akhir pekan ini. Penetapan status darurat sampah menjadi langkah pemerintah daerah untuk lebih serius menangani sampah dan pengelolaannya agar tidak mencemari lingkungan. Selain mencari lokasi baru tempat pembuangan sampah, Pemda juga tengah memikirkan solusi jangka panjang untuk mendirikan tempat pengelolaan sampah terpadu agar ramah lingkungan. Tak hanya didukung oleh regulasi dengan anggaran daerah, Pemda juga akan melibatkan pihak swasta dalam pengelolaannya, hingga potensi sampah yang mencapai 3.000 ton per hari dapat terkelola dengan baik. Ini membuktikan bahwa komitmen pemerintah NTB itu tinggi sekali, kuat sekali dalam hal penanganan sampah ini. Buktinya kami rapat di sini, rakor di sini, dan mendengarkan secara langsung. Pak Asisten minta agar KLH, Pusdal LH Bali Nusa mendengarkan secara langsung bagaimana kondisi progres pengelolaan sampah per kabupaten, sehingga kita bisa merumuskan langkah apa berikutnya. Dan memang target kita 51,2% sampah akan terkelola akhir 2025. Karena kita butuh beberapa percepatan jangka pendek untuk menyelesaikan sampah. Soal misalnya bagaimana kita memanfaatkan 25 are di Kebun Kongo, bagaimana kemudian anggaran yang tersedia itu bisa kita percepat eksekusinya. Kemudian bagaimana TPA sementara yang ada di Kebun Ayu bisa kita juga gunakan. Karena pintu masuknya adalah penetapan itu. Pemda merencanakan akan membangun 7 lokasi tempat pengolahan sampah terpadu untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dampak lingkungan di daerah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuba melaporkan. Sebelumnya itu enggak terlalu murah juga. Jasa penitipan hewan kurban di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur kecipratan berkah menjelang Idul Adha. Seperti Sumardan, salah seorang peternak yang menerima jastip hewan kurban di Desa Aidewa, Kecamatan Pringgasela, yang mengaku ramai pesanan sejak 2 pekan jelang Lebaran. Selain menerima jastip hewan kurban, Sumardan juga menyiapkan hewan kurban berupa kambing dan sapi lokal yang dipelihara warga sekitar. Untuk sapi, Sumardan menarik jasa titip mulai Rp500.000 per pekannya, sementara kambing hanya Rp250.000 per pekan. Selain dijamin terawat dan bebas penyakit, seluruh hewan kurban yang dititip juga akan diberikan pakan alami yang segar dan layak dikonsumsi. Saat ini Sumardan telah menerima 13 ekor sapi dan kambing yang dititip pemiliknya dan akan diambil saat Lebaran nanti. Kalau yang ini ada berapa banyak yang ini? 13 nih. Oh 13. Ya. Jenis sapinya apa aja Pak? Sapi biasa. Oh sapi biasa. Bali. Di Bali. Ya. Dijual berapa Pak? 16,5. Perawatan juga rasa. Perawatannya juga semua itu. Ya. Berapa tahun itu Pak? Yang ini sekitar 3 tahun dia. Oh 3 tahun. Ya, umurnya. Kalau misalnya orang beli terus naruh sini, diterima juga Pak? Diterima. Oh diterima ya. Biasa besok hari ngorbannya saya antarkan dia. Selain mendapat keuntungan dari berjualan hewan kurban, Sumardan mengaku jastip hewan kurban miliknya mendatangkan berkah tersendiri saat Idul Adha tiba pada setiap tahunnya. Nutan melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.
Ragam cara mengajarkan jiwa wirausaha. Puluhan pelajar SMKN 1 Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sukses membudidaya lobster air tawar di sekolahnya. Budidaya lobster dilakukan siswa dengan menggunakan sistem bioplok dengan memanfaatkan lingkungan yang tersisa di belakang sekolah mereka. Para pelajar diajarkan memilih benih lobster hingga mengembangbiakan lobster sebagai usaha yang menjanjikan secara ekonomi. Budidaya lobster air tawar menjadi peluang ekonomi yang tepat karena minimnya ketersediaan lobster di pasaran. Para siswa menjual lobster air tawar seharga Rp150.000 per kilogram. Mereka mampu menghasilkan 400 kg saat panen dengan penghasilan puluhan juta rupiah. Nilai ekonominya hampir sama dengan lobster air laut. Per kilonya untuk saat ini harganya per kilonya 150 per kilo untuk konsumsi. Nah, tapi untuk sementara ini adalah sebagai proses media pembelajaran siswa. Alhamdulillah siswa kita sudah bisa mengembangbiakan. Nah, kita terapkan di sini proses metode pembelajaran itu ada 3 sistem budidaya. Yang pertama sistem bioplok dan yang terakhir adalah sistem RAS. Mulai dari kelas 11 sampai sekarang masih jadi pelajaran di kelas walaupun di tempat praktek itu juga diajarkan seperti budidaya udang. Apa aja materinya? Mulai dari cara memijahkan lobster seperti tadi dan juga pada saat pemanenan. Menurutnya ini potensial nggak untuk diusahakan oleh siswa? Sangat potensial. Budidaya lobster air tawar yang sudah dirintis sejak 6 bulan lalu diharapkan bisa menjadi ilmu terapan yang bisa dijadikan modal membuka usaha saat mereka lulus sekolah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Rahayu Yapar mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.